Waspada, dampak ekonomi perang Rusia vs Ukraina. Ekonom INDEFA Sarah Bini memaparkan dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap ekonomi global dan Indonesia. Menurut dia, perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak global dalam wujud ancaman krisis energi dan inflasi sebagai dampak dari sisi demand and supply. Krisis saat ini telah mendorong naiknya harga minyak dunia menjadi di atas $100 per barel. Beberapa hari kemarin malah sampai menyentuh $130 barel. Terjadi juga kenaikan tinggi pada harga komoditas CPO, batu bara, gas bumi di mana Rusia dan Ukraina adalah eksportir dan pemain utama gas pasar global. Krisis di Ukraina juga memunculkan supply chain disruption. Jika perang berkepanjangan dan banyak jalur-jalur pasokan global dan infrastruktur pelabuhan atau airport rusak, maka global supply global akan terhambat. Padahal sebelum krisis Ukraina, dunia baru saja berusaha pulih dari krisis global supply chain akibat pandemi COVID-19. Krisis Ukraina menambah guncangan bagi sisi penawaran untuk bahan-bahan komoditas. Apabila harga-harga naik yang mengakibatkan final goods meningkat, maka masyarakat akan mengeluarkan lebih banyak uang, akibatnya daya beli menjadi semakin turun. Jika krisis berlangsung lebih lama, maka pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih lemah, stagnan, dan cenderung menurun, dan inflasi terancam lebih tinggi lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula diramalkan 5,6% pada 2022 diperkirakan akan lebih rendah jika perang berlanjut lebih lanjut. Rusia menyumbang 1,9% total barang ekspor dunia, bermitra dengan China, Uni Eropa dan AS. Rusia juga mengekspor 49% minyak bumi dan gas ke Uni Eropa dan masuk negara ke-7 eksportir gas untuk Jepang, UE, Jepang dan China. Rusia juga mengekspor batu bara. Krisis Ukraina telah memicu kelangkaan energi dunia dan memicu kenaikan tinggi harga CPO dan komoditas lain. Harga CPO telah menyentuh Rp8.000 per ons, batu bara mencapai $400 per ton. Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ketergantungan terhadap negara manapun, terutama hubungan perdagangan. Pada perdagangan internasional dengan Rusia dan Ukraina terjadi melalui supply chain tidak langsung dalam bentuk ekspor melalui negara lain, dalam hal ini China. Ketika terjadi kontraksi negatif growth, maka akan menekan demand barang-barang dari China. Ekspor bahan baku Indonesia ke China terhitung besar, akan ada dampak tidak langsung terhadap suplai perdagangan internasional yang juga akan memengaruhi international trade Indonesia. Duta Besar RI untuk Polandia Peter Gonta menjelaskan, bibit persoalan antara Rusia dengan negara-negara ex-Uni Soviet tergolong banyak, utamanya yang berbatasan langsung atau dengan Eropa Barat. Ukraina merupakan negara di mana banyak infrastruktur dan peralatan perang Rusia ditempatkan. Saat ini sedang dalam proses dikembalikan Rusia sebelum serangan Rusia pada tanggal 24 Februari lalu. Namun saat ini setelah beberapa kali perundingan, Ukraina sepakat untuk mengurungkan niat bergabung ke NATO. Rusia juga mengizinkan Ukraina untuk bebas formal dan non-formal berhubungan ekonomi dengan EU, asal jangan bergabung dengan NATO. Dampak ekonomi perang antara Rusia dan Ukraina ke dunia internasional sudah terasa, harga gandum dan biji-bijian sudah melonjak tinggi. Efek mengerikan terjadi jika AS mengancam China untuk tidak boleh ikut campur membela Rusia yang dikenakan sanksi. Sanksi ekonomi sudah berdampak pada aset pribadi warga Rusia di seluruh dunia. Hal itu preseden berbahaya karena Rusia mengancam melancarkan cyber war ke AS yang akibatnya bisa menakutkan. Indonesia juga sangat bergantung ke Rusia terutama industri pupuk, industri pertahanan terutama ketika Sukhoi pertama dulu dibeli.